Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'd. Hadirin serta pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya. Tak lupa dua salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliaulah yang terang membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan membawa misi agama Islam. Dan semoga kita tergolong umatnya yang setia untuk melanjutkan sampai di akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin serta pemirsa sekalian yang berbahagia, di sini kami akan menguraikan tentang makalah Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang merupakan kumpulan firman-firman Allah sekaligus merupakan peraturan-peraturan atau garis-garis besar haluan umat Islam dalam rangka mencari ridhonya atau jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Para ahli tafsir kenamaan seperti Tobari telah menyatakan bahwa ketika Nabi kita Muhammad SAW berusia 41 tahun atau bertepatan dengan 621 Masehi berada dalam Gua Hira yang sekarang bernama Jabal Nur. Wahyu pertama turun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran sendiri atau di dalam hadis tidak disebutkan secara pasti mengenai tanggal turunnya Al-Quran atau wahyu Allah itu, tetapi berdasarkan petunjuk-petunjuk ayat yang lain dalam Al-Quran sendiri akhirnya para ahli tafsir menarik suatu kesimpulan bahwa wahyu Allah yang pertama turun atau Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini berdasarkan keterangan firman Allah di bawah ini. Wa'lamu annama ghanimtum min sa'in wa anna lillahi humsuhu wa bin sabil wa rusul wa dhil kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumat taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin sekalian, pemirsa yang berbahagia, sekarang yang menjadi persoalan kita, apa maksud Al-Quran diturunkan kepada kita? Apa maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita? Tiada lain, hanyalah untuk menjadi pedoman hidup di dunia ini. Untuk menuju hidup yang lebih langgeng di akhirat kelak. Sekaligus menjadi petunjuk dan pembeda antara yang salah dan yang benar. Dan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idada'an. Fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hadirin serta pemirsa yang berbahagia, secara garis besar atau pokok-pokoknya bahwa kandungan Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini adalah mengandung 3 hal. Yang pertama adalah soal yang berhubungan dengan akidah. Akidah sendiri dalam istilah Islam berarti iman, sesuatu sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam disertai dalam hadis Jibril yang memuat
definisi Islam, rukun imam, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Yang kedua, Al-Quran itu berisi syariah. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk bagian dari tradisi Islam itu. Berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam khususnya yakni Al-Quranul Karim dan ditambah Al-Hadis. Yang ketiga, Al-Quran itu berisi dengan akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan pokok bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku atau tabiat. Sedangkan kalau dirinci akhlak itu yang A itu berarti amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang K adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang H adalah harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang L adalah loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara. A, adaptif, terus berinovasi dan berinteraksi dalam menggerakkan atau menghadapi suatu perubahan zaman. Yang K adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan siapapun. Hadirin serta pemirsa sekalian yang berbahagia, berangkat dari itu maka kita di dalam memperingati hari nuzulul Quran yang paling penting, hikmah yang kita ambil adalah dalam mengarungi hidup di dunia kita ini hendaknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini. Dan menjadikan Al-Quran sebagai apa? Pedoman hidup. Karena dari Al-Quranlah kita akan memperoleh suatu jawaban yang jelas dan lurus yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.